Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat bersama kembali dengan materi PJOK. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi akuatik atau renang pada KD 3.8 dan 48, yaitu menerapkan keterampilan salah satu gaya renang pada aktivitas olahraga air dan mempraktikkan keterampilan salah satu gaya renang pada aktivitas olahraga air, yaitu renang gaya bebas. Materi ini adalah materi yang sangat menyenangkan sebenarnya kalau kita perhatikan bareng-bareng, dan banyak manfaat yang bisa kita ambil dari belajar berenang. Jadi silakan kalian belajar dengan penuh semangat di masa pandemi ini. Bagaimana keadaannya, kita harus selalu berusaha untuk belajar dan berusaha untuk menjadi yang terbaik di masa depan kalian semua. Berikut kita masuk ke materi akuatik atau renang. Peta konsepnya ketika kita belajar renang ini adalah yang akan kita pelajari untuk renang gaya bebas. Yang pertama adalah gerakan kaki, ayunan lengan, cara pengambilan nafas dan koordinasi gerakan kaki, lengan, cara bernafas, dan koordinasi gerakan dari renang gaya bebas. Tapi sebelum ke sana, eh, kita harus pahami dulu dan kita harus tahu dulu sejarah renang di dunia. Sejarah renang di dunia, kita akan mulai dari perlombaan yang berenang di Eropa sekitar tahun 1800. Sebagian besar berenang dengan memakai kaki gaya dada. Pada 1873, Arthur John Trudgen memperkenalkan gaya Trudgen di lomba-lomba renang setelah meniru renang gaya bebas suku Indian. Akibat ketidaksukaan orang Inggris terhadap gerakan renang yang memercikan air ke sana kemari, Trudgen mengganti gerakan gaya bebas meluncur ke atas sebuah menjadi gerakan gunting seperti renang menyamping. Jadi renang ini ada 4 gaya, di bebas, dada, kupu, dan punggung. Untuk pertama kali dulu di dunia yang renang ini dilakukan menggunakan gaya Trudgen. Gaya Trudgen itu karena penemu pertamanya adalah Trudgen. Jadi berenang kakinya adalah seperti menendang ke atas dan ke bawah, tapi karena orang-orang itu tidak menyenangi gerakan ini, akhirnya diberi gerakan-gerakan yang memercikan air, karena kalau gerakannya tidak betul, percikan airnya akan banyak yang keluar. Jadi orang-orang Eropa, khususnya di Inggris dulu, tidak senang dengan percikan-percikan air yang keluar dari air, sehingga mereka mengganti gerakan kaki dengan gerakan seperti kemudian atau gerakan renang menyamping. Tapi gerakannya tetap eh, dilakukan secara menyilang atau bergantian, jadi seperti ini. Ini gantian. Ya. Kita lanjut masih dalam sejarah renang di dunia. Renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan sejak Olimpiade Athena tahun 1896. Lomba renang putri dilombakan pada Olimpiade Stockholm pada 1912, dan pada 1902 Richard Cavill memperkenalkan renang gaya bebas. Federasi Renang Internasional dibentuk pada tahun 1908, dan gaya kupu-kupu pertama kali dikembangkan pada tahun 1930-an. Pada awalnya, gaya kupu-kupu merupakan variasi gaya dada sebelum diangkat sebagai gaya renang tersendiri pada tahun 1952. Dan berikut adalah sejarah renang di Indonesia. Di Indonesia, karena pada waktu itu masih dalam jajahan bangsa Belanda, jadi di Indonesia, di Hindia Belanda, Perserikatan Berenang Bandung, Bandung Simbon, didirikan pada 1917. Pada tahun berikutnya didirikan Perserikatan Berenang Jawa Barat, West Java Simbon, dan Perserikatan Berenang Jawa Timur, Ost Java Simbon, didirikan pada 1927. Setelah itu pula perlombaan renang antar daerah mulai sering diadakan.
rekor dalam kejuaraan-kejuaraan tersebut juga dicatatkan sebagai rekor di Belanda. Jadi pada masa itu di Hindia Belanda kita masih dalam di bawah Belanda, jajahan Belanda. Kegiatan berenang yang ada di Indonesia, rekor-rekor yang terjadi dicatat di negara Belanda. Sejarah renang di Indonesia selanjutnya adalah pada tahun 1936, perenang Hindia Belanda bernama Pestem mencatatkan rekor berenang untuk nomor 100 meter gaya bebas dengan waktu 59,9 detik di kolam renang Cihampelas, Kabupaten Bandung. Pestem dikirim sebagai wakil Belanda pada waktu itu di Olimpiade Berlin pada 1936. Dan Persatuan Berenang Seluruh Indonesia didirikan pada 21 Maret 1951 sebagai anggota Federasi Renang Internasional. Sejak tahun berikutnya, berenang Indonesia ikut perlombaan Olimpiade Helsinki pada tahun 1952. Lanjut, untuk berikutnya adalah aktivitas air. Sebelum berenang kita harus paham bagaimana aktivitas air, karena di air ini banyak hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah bahaya air. Kenapa kok bahaya air harus kita pelajari? Ini adalah sebabnya. Olahraga renang merupakan aktivitas yang menyenangkan, akan tetapi kita juga harus sadar segala risiko yang mungkin terjadi terhadap bahaya di air. Bahaya di air justru timbul dari diri sendiri karena panik, sulit bernafas, dan kejang otot. Jadi hal-hal seperti ini yang kadang kita lupa karena sudah terlalu senang kita ingin masuk air dan berenang, kita lupa bahwa ketika masuk air terjadi hal-hal yang seperti kepanikan, sulit nafas, jadi akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kita kalau kita memang belum bisa berenang. Jadi bahaya di air ini harus kita pelajari, kita juga harus tahu. Jadi ketika kita akan melakukan aktivitas berenang, kita bisa minimalkan dampak yang tidak baik dari berenang, khususnya bahaya-bahayanya di air ini. Dan kita juga harus berusaha dan tahu usaha penyelamatan di air. Yang pertama, ketika kita akan berenang, kita harus mempelajari kemampuan berenang dengan baik. Yang keduanya adalah jangan berenang sendiri. Jika kita masih belajar, sangat disarankan kalau kita berenang punya bersama teman, minimal satu orang teman, jadi bisa saling menguasai dan bisa saling menjaga. Selanjutnya, berenang di tempat yang diperbolehkan. Jika masih dalam belajar, jangan langsung berenang di kolam yang dalam, karena ketika kita belum bisa belajar berenang di kolam yang dalam atau tidak diizinkan untuk kelas-kelas pemula, bisa menimbulkan dampak tenggelam bagi kita. Jadi kalau kita belum mahir ya berenang di tempat yang diperbolehkan saja. Terus berikutnya adalah patuhi peraturan yang ada di kolam renang. Ini penting, jadi kita tidak boleh sombong kalau sudah berenang di atau berenang di air. Jadi air itu bisa menjadi teman, bisa juga menjadi lawan yang sulit ditaklukkan. Selanjutnya adalah berusaha mempelajari cara-cara praktis untuk penyelamatan diri bila terjadi kecelakaan. Jadi sebelum berenang harus tahu juga bagaimana cara-cara menyelamatkan diri sendiri bila terjadi kecelakaan di air. Kita lanjutkan dan memahami bagaimana cara memberikan pertolongan nafas buatan. Jadi usaha penyelamatan di air kita harus tahu bagaimana cara memberikan pertolongan nafas buatan. Jadi ini yang harus kalian tahu. Jadi kalau memang masih pemula, hal-hal ini harus dipahami dan dipelajari terlebih dahulu. Kita tidak boleh sombong atau melawan air kalau kita memang tidak bisa berenang. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah materi pokok kita, renang gaya bebas. Oke, renang gaya bebas biasa disebut juga dengan crawl, artinya merangkak. Gaya ini menyerupai gaya berenang seekor binatang. Gerakan asli dari gaya ini adalah gerakan anjing yang sedang berenang. Ini adalah gaya crawl atau gaya bebas. Jadi gaya bebas itu sebenarnya kita boleh berenang dengan gaya apapun. Tapi sebagian besar orang berenang gaya bebas menggunakan gaya ini, crawl.
Bagaimana berenang gaya bebas? Berikut ini adalah gerakan kaki untuk renang gaya bebas. Atau gaya ini cenderungnya disebut gaya crawl-nya ya, gaya bebas atau gaya crawl-nya. Gerakan kaki gaya bebas dilakukan dengan cara kaki diayunkan ke atas ke bawah, ke atas dan ke bawah, dan gerakan dimulai dari pangkal kaki. Kita perhatikan video ini. Nah, gerakan kaki ditendang ke atas dan ke bawah secara bergantian, di mana gerakan kaki ini ketika kita menendang ke bawah, gerakannya lebih kuat atau lebih cepat tendangan ke bawah daripada ke atasnya. Jadi untuk mendapatkan hasil dorongan yang baik. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, untuk gerakan berikutnya adalah gerakan muncul. Setelah tadi ada gerakan kakinya, gerakan kaki. Sebelum kita belajar ke gerakan kaki, kalau kita sudah masuk di dalam air, sebagai pemula kita harus teknik meluncur ini. Teknik meluncur renang gaya bebas. Bagaimana gambar yang ada di sisi kiri layar. Meluncur dimulai dengan posisi kita berdiri di tepi kolam dan dilanjutkan salah satu kaki yang terkuat seperti tumpu dan dilanjutkan gerakan mendorong tanpa ada gerakan sebagaimana gambar kedua kursor yang ada di layar. Kita lanjutkan, ini adalah gerakan meluncur untuk gaya bebas tanpa tanpa ada gerakan kaki, jadi hanya didorong sampai dengan berhenti. Jika sudah tidak kuat bernafas, silahkan berdiri. Saya ulang lagi, sekali lagi. Kita lanjut. Maaf. Gerakan kaki meluncur dengan gerakan kaki. Contohnya adalah berikut. Ini kalau kita meluncur dengan gerakan kaki. Jika dengan menahan nafas. Kita ulang. Dengan menahan nafas, jika kita sudah tidak kuat, kita boleh berdiri. Jika tidak kuat, kita boleh berdiri. Ya, perhatikan sekali lagi. Gerakan kaki bebas ke atas, ke bawah, sampai dengan kita tidak bisa menahan nafas kita dan kita berhenti. Lanjut untuk berikutnya. Gerakan tangan. Gerakan tangan masuk pada satu titik, yaitu di tengah dengan telapak atau kepala pada jarak 12-15 cm sebelum ditekan ujung raihan terpanjangnya. Bagian tangan masuk pertama kali di air adalah ujung jari dengan telapak tangan menghadap ke luar dengan kemiringan 30 sampai dengan 40 derajat secara bergantian. Kita perhatikan, berikut ini adalah gerakan tangan untuk renang gaya bebas yang dilakukan oleh atlet saya. Kebetulan dia salah satu perenang terbaik di kelompok umurnya di Jawa Timur, sudah bisa menjadi juara 1 dan juara sampai dan juara 3. Jadi gaya punggung dia salah satu yang terbaik di Jawa Timur untuk kelompok umur KU. Sekarang ini dia masuk di KU 4. Ini namanya Mas Hafiz. Kita perhatikan videonya untuk gerakan tangan. Nah, gerakan tangan, perhatikan dia hanya dengan satu sisi gerakan tangan. Dari up, ada gerakan tarikan, recovery. Nah, gerakan tangan gaya bebas ada seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ada dorongan, ada tarikan. Kita ulangi. Ada dorongan, recovery ke atas, tarikan, recovery. Jadi tangan ditarik dalam air, begitu sampai di ujung belakang, sikunya naik ke atas dan dilanjutkan recovery untuk mendapatkan hasil untuk melanjutkan gerakan ke berikutnya. Kita lanjut. Up, ya, perhatikan lagi gerakan tangannya. Ini menggunakan alat bantu yang dinamakan pelampung. Masih dengan gerakan tangannya. Ini dilakukan secara bergantian.
Nah, kanan kiri ketemu pada titik yang sama atau namanya case up. Dilanjutkan dengan cara bernafas untuk berenang gaya bebas. Perhatikan videonya. Cara bernafas adalah mengambil dari satu sisi, baik kanan atau kiri, sebagaimana yang kalian perhatikan tadi. Jadi satu sisi kanan kalau kita berenang, jadi kita ambil nafas di satu sisi, kita menahan nafas dengan mulut, dan di dalam air ditiup. Lanjut, untuk gerakan koordinasinya kita perhatikan video berikut ini. Ini diambil dari videonya video atlet-atlet yang sudah bagus. Ini posisi berenang yang betul. Rekan tangan secara bergantian. Kepala menghadap ke lantai. Kepala atau mata menghadap ke lantai, rekan tangan diikat bergantian. Body straddling adalah gerakan di mana posisi badan kita adalah selalu sejajar dengan air, kemiringan maksimal 30 derajat. Tangan bergantian. Gerakan kaki ke atas dan ke bawah. Directly beneath you at a 90-degree angle at all times until you turn to breathe. Fins can be used as a training aid to help keep your hips aligned correctly and prevent them from dropping. Ini adalah menggunakan alat bantu untuk latihan yang di kaki itu namanya fin atau senjata. Can help you focus on improving your body positioning without having to think about the breathing action. Body posisi, jadi kalau badan ini tangan saya ini badan digerakkan ke agak seperti gerakan kayu. Delivers oxygen to your muscles and perlu helps you to swim diperhatikan more comfortably video and berikutnya. efficiently. The more efficient your breathing technique, the less impact it has on your stroke. As your arm begins to recover over the water, turn your head to the side, breathing under your arm as it moves through to the front of the stroke. Pengambilan nafas ke kanan atau kiri. Ketika keluar, kita mengambil nafas dalam air, kita tiup. Nah, pakai dengan mulut atau pakai hidung kalau meniup. Kalau ambil nafas tetap harus dengan menggunakan mulut karena hasil oksigen yang kita raih akan lebih bagus. To breathe, turn your head slightly so that your mouth is just out of the water. Jadi cara bernafas Your eye line should be level with the side of the pool, not the roof. Bukan kepala diangkat ke atas, tapi hanya dimiringkan. Return your head to face the bottom of the pool as soon as possible after breathing. Always breathe in through your mouth, not your nose. Once you've returned your head to the neutral position, slowly breathe out through your nose or mouth. Exhale slowly. Bernafas ketika dalam air dibuang dari hidung atau mulut. Try using fins to help support your body and keep it positioned high in the water. Itulah gerakan koordinasinya. Ya. Ini lebih detail tentang kicknya tadi. Gerakan kaki ke atas ke bawah. Dorongannya mulai dari pangkal paha dan gerakan di ankle-nya atau pergelangan kaki agak lebih lentur. Tangan, straighten your leg as it moves towards the bottom of the pool while kicking from your hip. The down kick. Kaki tidak terlalu keluar dalam air, kalau bisa rata-rata dalam air untuk menghasilkan dorongan yang bagus. Keeping your toes pointed, accelerate on the down kick to generate more power. Your kick power should come from your hip, not your knee. And your ankle should flex slightly as it returns upwards. Di pergelangan kaki kalau ini jadi bergerak-gerak lentur di pergelangannya untuk menghasilkan dorongan yang bagus. Learn how to improve your stroke technique for a faster, more efficient swim. Nah, ini koordinasi gerakan yang gently place your hand in the water, entering with your stroke fingertips tangan, first. tangan. Your palm should face the bottom of the pool,
with your wrist slightly higher than your fingertips and your elbow higher than your wrist. Continue to keep your elbow high as your arm enters the water and you start to pull down through the stroke. Press down with your forearm and try to hold as much water as possible. This is known as the catch position. As you hold the water with one hand, your other hand recovers Ketika out of baik, the water. maka kalian nanti When dapat pulling, menghasilkan gaya point your berenang yang fingers baik directly juga. towards the bottom of the pool and keep your elbow positioned high. You should pull your body past your arm. Try to bring your pull, the phase where your hand is pulling down against the water, underneath your body. Keep your arm and hand beneath your body rather than out to the side as you pull through the stroke. Koordinasi gerakan Extend the arm at the back of the ketemu pada stroke, satu titik yang pushing sama. backwards as your hand exits the water. Continue to bend your arm through the stroke, straightening it slightly as it exits the water. Untuk menghasilkan dorongan yang baik, tangan ada di bawah dada, di agak ditekuk ada di As bawah your arm dada. exits the water, bend your elbow, keeping it Elbow high tangan, towards the ceiling. tuh, Lead the recovery with your shoulder to keep your arm relaxed. Then extend your forearm to enter the water at the front of the stroke. Power paddles or finger paddles can be used to help you focus on improving the positioning of your hands as they enter the water. Dalam video ini dia menggunakan tambahan tadi berupa pedal, tekannya ada di tangan. Oke, jadi ini tadi adalah gerakan koordinasi sekaligus teknik berenang yang diberikan oleh masternya atau ahli dalam berenangnya. Demikian untuk materi renang pada kali ini, pertemuan kami. Jadi selamat belajar, sukses kalian semua. Di masa pandemi selalu ingat jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan. Yang terpenting adalah untuk sementara ini jauhi kerumunan. Demikian untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Saya akhiri. Untuk pertemuan kali ini kurang lebihnya saya maaf. Jangan lupa selalu berdoa agar kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam belajar, kemudian untuk mencapai yang kita ciptakan, mendapatkan selalu ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.